emosional, lebih meningkatkan lagi komunikasi ya antara orang tua dengan anak. Kan seperti itu ya. Seharusnya seperti itu. Dan di masa pandemi ini banyak orang tua juga yang tadi di PHK, ini berdampak terhadap ketahanan ekonomi keluarga dan akhirnya harus mencari pekerjaan lain. Bisa jadi akhirnya bagaimana orang tua mencari kesibukan lain ya. Dilanjut. Orang tuntutan terlalu tinggi. Ya, di saat pandemi ini tuntutan hidup dan pekerjaan di rumah semakin tinggi. Selain mengurus urusan rumah tangga tadi, tapi juga orang tua punya peran ganda tadi. Ya, bagaimana menjadi seorang guru? Kadang orang tua seorang guru pun ketika mendidik anak orang lain itu akan berbeda ketika mendidik anaknya sendiri di rumah misalkan. Walaupun profesinya seorang guru ya. Ada mungkin di sini yang orang tuanya guru, bagaimana ketika memberikan pembelajaran di rumah kepada anaknya mungkin akan berbeda dengan kepada anak orang lain. Kayaknya lebih galakan ke anaknya sendiri mungkin ya, ketimbang itu ke anak orang lain ya. Nah, jadi dalam satu sisi ini bahwa anak juga seorang yang merdeka. Jangan dipaksakan kepada mereka untuk memenuhi, misalkan pokoknya hari ini tugas harus dikerjakan, setelah itu harus di-upload ya ke grup WA, misalkan ke grup WA orang tua karena situ ada gurunya. Nah, ini juga akan berdampak terhadap anak-anak dipaksakan dan mereka tidak mendapatkan kemerdekaan. Ya, maka saya menyarankan jangan terlalu banyak tugas yang dibebankan kepada anak di masa pandemi ini. Ya. Apalagi misalkan ada deadline untuk harus di-upload dan seterusnya, misalkan harus hari ini harus selesai tugas ini dan harus di-upload. Ini mempengaruhi terhadap tadi kenyamanan anak, karena anak juga punya hak yang lain tadi, bermain dan istirahat ya. Lanjut. Nah, ini kekerasan pada anak. Tentu sebetulnya kembali lagi bahwa anak itu adalah anugerah tadi. Anak itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ya. Jadi orang tua itu hanya diberikan amanah untuk memelihara, untuk menjaga, untuk membesarkan. Jadi kalau misalkan hari ini ada orang tua atau siapapun yang itu melakukan tindak kekerasan terhadap anak, maka sesungguhnya itu sudah merusak milik Tuhan. Karena sesungguhnya anak itu adalah bukan milik orang tua, tapi milik Tuhan. Suatu saat nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Ketika mendidik anaknya baik, benar, maka insya Allah menjadi anak yang soleh dan soleha, dan suatu saat nanti anak itu yang akan mengantarkan orang tuanya ke surga. Tapi kalau didikannya salah, pola asuhnya salah, sehingga bisa jadi anak itulah yang menghantarkan orang tuanya ke neraka. Jadi kembali lagi, kekerasan terhadap anak dalam apapun bentuknya itu dilarang. Tidak diperbolehkan, karena dampak secara fisiologis pun juga itu tentu membahayakan tumbuh kembang anak. Secara teori, itu sudah merusak sekitar 1 miliar sel otak dalam anak itu sendiri. Masalah golden age, misalkan di bawah 0 sampai di bawah 7 tahun, tapi kalau misalkan selama usia itu dimarahin, dibentak, dan istilahnya terjadi kekerasan, maka bagaimana yang seharusnya ya sel-sel otak itu harus dipelihara dengan baik, diberikan asupan nutrisi, vitamin yang baik, tapi justru misalkan itu dirusak ya oleh orang tua atau siapapun misalkan dengan bentuk kekerasan, maka tentu ini akan tumbuh kembang anak pun juga itu berdampak yang tidak baik, kan seperti itu. Lanjut. Tidak tahu potensi anak tadi. Tidak ada anak yang bodoh. Yang ada itu adalah orang tua yang tidak tahu tentang potensi anak. Ya. Di antara anak mungkin punya kakak, punya adik, ya. Tidak harus semua itu sama punya keahlian, misalkan harus bisa semuanya memasak atau bisa keahlian olahraga dan seterusnya. Tidak harus bisa disamakan itu. Kembali lagi tadi, orang tua harus tahu bagaimana potensi anak itu sendiri. Ini kalau dipaksakan, anak tidak akan merasa nyaman dalam mengerjakan. Misalkan kamu harus ke SMK, anaknya nggak mau, pengennya ke SMA misalkan. Dipaksakan, itu sekolahnya dia nggak nyaman. Ya, jadi harus bagaimana tahu tentang potensi anak itu sendiri.
Lanjut. Nah, ini ada istilah berkumpul tapi tidak berinteraksi. Di masa pandemi bisa jadi misalkan tadi apa namanya berkumpul di rumah, tetapi semua sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Ya, anaknya sibuk ikut apa webinar, anaknya sibuk misalkan ikut apa namanya pembelajaran daring misalkan itu ya. Bapaknya sibuk membalas bagaimana itu WA misalkan di grup, ya. Ibunya juga sama misalkan. Jadi akhirnya berkumpul di ruang tamu, berkumpul di meja makan, tetapi tidak ada interaksi, ya. Tapi justru lebih kepada tadi interaksinya masing-masing melalui gadget. Nah ini tentu akan berdampak terhadap kembali lagi tumbuh kembang anak tadi. Seharusnya bagaimana memposisikan orang tua itu sebagai teman sharing, teman curhat yang menyenangkan bagi anak. Ya, kalau misalkan ini terwujud di rumah itu bagaimana orang tua itu teman sharing yang nyaman bagi anak, sehingga sekecil apapun yang yang dirasakan oleh anak, sekecil apapun yang diinginkan oleh anak, dia akan cerita sama orang tuanya. Ya, karena apa? Karena tadi orang tuanya memberikan ruang untuk bagaimana anak nyaman bicara, menyampaikan apa yang dirasakan. Tapi kalau misalkan itu tidak ada kenyamanan untuk anak bercerita kepada orang tuanya, maka dia cari media lain, dia cari itu di medsos, dia curhatlah itu di medsos, dia curhatlah itu ke orang lain yang belum tentu bisa menyelesaikan masalah, justru menambah masalah baru. Ya, maka saya katakan tadi di masa pandemi ini ada hikmahnya, di antaranya bagaimana membangun komunikasi yang lebih intens lagi, membangun komunikasi yang lebih dekat lagi dengan anak, sehingga tadi yang mungkin selama sebelum pandemi jarang bertemu dengan anak, waktunya kurang, di masa pandemi inilah banyak waktu yang bisa dimanfaatkan oleh orang tua untuk bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan anak. Lanjut. Di antara pola asuh orang tua ini, kira-kira yang mana ini bendahara moderator, mungkin ibu moderator di antara otoriter, permisif, cuek atau moderat dulu waktu kecil pola asuhnya yang dirasain yang mana nih? Apa cuek sih Pak. Oh cuek, lebih ke cuek ya. Jadi akhirnya tadi masing-masing ya. Orang tua kemana ya terserah, anak juga mau ngapain silakan, ya kan? Iya begitu Pak. Karena terlalu diberikan kebebasan. Nah ini juga tentu tidak baik. Ya, pola asuh seperti contoh misalnya tadi otoriter, ya otoriter berarti kan orang tua yang mengatur. Anak tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa keluhannya, apa pendapatnya misalkan, apa keinginannya. Nah ini tidak baik, ya pola asuh otoriter. Permisif terbalik lagi. Justru apa? Anak yang mengatur orang tua. Orang tua takut terhadap anak, gitu ya. Nah ini ada juga kejadian yang pola asuhnya ya adalah permisif, anak yang lebih mengatur kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah cuek, ya masing-masing. Yang keempat moderat. Nah inilah harapannya di masa pandemi ini terutama bagaimana dibangun ruang komunikasi tadi. Anak pengennya apa? Ayo kita buat tata tertib misalkan di rumah. Ayo kita buat aturan bagaimana aktivitas di rumah selama pandemi ini. Ya, anak berikan kesempatan untuk menyampaikan tadi apa keinginannya. Jam berapa misalkan itu mengerjakan tugas. Jam berapa merapikan tempat tidur. Jam berapa misalkan membantu orang tua di rumah. Jam berapa misalkan itu anak-anak tadi sembahyang dan apa namanya makan dan istirahat misalkan. Ya, itu harus dialogis. Ya. Nah ini, lanjut. Semua orang bisa menjadi orang tua dengan cara memiliki anak, namun tidak semua orang bisa menjadi orang tua yang baik menurut anaknya. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah bermuara dari komunikasi. Orang tua harus mempunyai waktu untuk mendengarkan suara anak. Saat anak tidak lagi itu tidak memperhatikan
Saat anak tidak mendapat perhatian serta tidak didengarkan pendapatnya di rumah, maka ia akan mencari orang lain di luar rumah untuk mendengarkannya. Ya, lanjut terakhir. Nah, ini masa pandemi saya kira di rumah mungkin bisa salah satu tips misalkan libatkan anak dalam mengatur jadwal, ya. Jadikan jadwal yang ditetapkan sebagai rutinitas, misalkan di sekolah itu aktivitas di sekolah seperti apa di ini. Nah, itu enggak apa-apa, suasana di sekolah itu bagaimana diciptakan di rumah gitu. Ya. Nah, ini dengan misalkan belajar jam berapa, istirahat jam berapa di sekolah misalkan, ya. Ini bisa saja diterapkan di rumah kan di masa pandemi seperti ini. Berikan alasan untuk peraturan yang dibuat. Nah, tadi dengan moderat seperti ini, maka berikan ruang dialogis kepada anak. Kenapa kita buat tata tertib seperti ini? Ini alasannya seperti ini. Terus memecahkan masalah bersama. Ketika ada persoalan, misalkan di rumah pada masa pandemik, maka selesaikan itu dengan sama-sama. Berikan anak untuk pilihan, misalkan apakah mau belajar saat ini jam segini, atau misalkan mau istirahat dulu, atau mau makan dulu, atau mau main dulu, misalkan sebentar di dalam rumah. Dan biarkan anak juga dalam masa-masa seperti ini, karena untuk misalkan itu temu kangen dengan teman-temannya, ya berikan ruang untuk bagaimana menghubungi teman-temannya, misalkan secara virtual, tapi tetap dengan edukasi dan pantauan daripada orang tua ketika anaknya berkomunikasi melalui virtual, kan seperti itu. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Intinya bahwa memang bicara tentang anak itu sangat kompleks, tapi setidaknya mudah-mudahan dalam penyampaian materi ini ada yang bisa kita diskusikan bersama, kita sharingkan bersama, yang intinya adalah bagaimana kita semua punya tanggung jawab, termasuk mahasiswa, melindungi anak-anak. Tentu misalkan saat ini yang punya adik, tidak boleh lagi itu misalkan kekerasan dilakukan oleh adiknya kepada adiknya, sayangi adiknya, peluk adiknya, berikan ruang adiknya untuk ya. Saya kira itu suasana yang sangat indah sekali kalau kita bangun dengan penuh dengan kasih sayang. Ya, seperti itu. Terima kasih. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penyampaian materinya, sangat luar biasa sekali. Selanjutnya masuk pada sesi kedua, yaitu diskusi. Untuk sesi diskusi, saya buka termin pertama untuk 3 orang penanya. Dan di sini sudah ada 3 orang penanya, Pak. Ya, dari Mas Ardian. Dari Mas Riyadana. Oke, pertanyaannya, bagaimana tips agar kita bersabar menghadapi anak yang tidak mau menurut? Itu seperti apa, Pak? Ditampung dulu mungkin satu sesi berapa penanya? Untuk 3 orang penanya, Pak. Oke, ya. Ya. Pertanyaan kedua dari Mbak Safriyah. Pertanyaannya, seks edukasi diterapkan oleh anak pada usia berapa dan hal apa yang perlu anak ketahui? Iya. Baik. Untuk penanya ketiga dari Mas Aldi Kusuma Wardana. Iya. Pertanyaannya, saya dilahirkan di dalam keluarga yang membebaskan anaknya dalam hal apapun. Mulai pergaulan, hobi, pasangan, orientasi cinta-cinta, dan lain-lain. Menurut Bapak, cita-cita dan lain-lain. Menurut Bapak, apakah itu hal yang baik dilakukan oleh orang tua? Kalau iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Karena ini bisa menjadi pelajaran ketika saya menjadi orang tua nanti. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Ini pertanyaannya luar biasa ya. Dan ini yang bertanya sepertinya sudah siap untuk membangun rumah tangga ya. Ini pertanyaannya mendalam sekali ini. Ya, atau jangan-jangan mungkin di sini sebetulnya pesertanya ada yang sudah ini calon pengantin tadi ya. Itu. Ya, Kang Ardian, tips agar kita bersabar bagi anak yang siapa namanya? Kang Arya, Pak. Kang Arya. Iya, Kang Arya.
Arya, tips agar kita bersabar bagi anak yang tidak nurut. Nah, ini ya. Jadi memang tadi kembali lagi kalau saya sampaikan di awal bahwa psikologis anak itu kita harus tahu. Ya, pertama tadi kan bagaimana anak itu adalah dalam masa pertumbuhan. Ada perkembangan di situ. Ya, dari usia 0 sampai sekian tahun, di bawah balita, dari balita sampai usia 12 dan seterusnya di bawah 18, tentu akan berbeda secara baik itu fisik maupun juga secara psikologisnya juga akan berbeda kan seperti itu ya. Nah, pertama saya kira ada anak yang itu boleh misalkan tadi tidak nurut. Nah, hal yang harus diketahui adalah apa yang mendasari anak itu tidak mau diperintah. Tentu ini dengan komunikasi yang saya kira tidak menyudutkan ataupun juga tidak menghakimi anak. Bahkan dasar anak, misalkan dasar anak tidak nurut, maksudnya ada bahasa-bahasa kasar yang itu justru membebankan kepada psikologis anak. Berarti ada suatu hal yang ada keinginan anak itu yang itu tidak disampaikan karena dia takut kalau disampaikan itu misalkan kakaknya marah atau orang tuanya marah. Ya. Itu harus digali akar permasalahannya. Kan itu kan? Misalkan tolong ke adanya misalkan Kang Arya misalkan tolong beliin sabun itu misalkan itu kan ke warung. Terus adanya nggak mau kan gitu kan. Malas, capek kan misalkan gitu kan. Nah, berarti apa yang menjadikan dia capek? Apa menjadikan misalkan dia malas? Oh, ternyata dia juga baru datang dari sekolah misalkan, atau baru pulang ke rumah yang itu seharusnya adiknya itu harus istirahat dulu, harus makan dulu misalkan, cari waktu yang tenang, ya, jangan dipaksakan saat itu juga misalkan itu harus nurutin apa yang diperintahkan oleh kakaknya atau misalkan oleh orang tuanya. Jadi tentu anak pun juga tadi anak punya problem, anak juga punya masalah, anak juga punya perasaan, ya, sehingga perlu kita pun juga menghargai apa yang dialami oleh anak-anak atau misalkan tadi oleh adiknya, sehingga perlahan-lahan dengan komunikasi dengan teman sharing diskusi, misalkan teman partner curhat tadi yang baik antara kakak dengan adik misalkan, sehingga dia tahu kakaknya bahwa oh kenapa selama ini adik saya kalau disuruh itu tidak nurut, oh ternyata dia punya masalah dengan kawannya misalkan, oh dia punya keinginan tapi belum terwujud misalkan, ya kan, akhirnya menjadikan adik saya ini kalau disuruh kok jadi malas ya, kan itu yang harus digali, ya, tidak bisa langsung misalkan tadi harus dipaksakan hari ini saat ini untuk mengerjakan atau menuruti perintahnya. Tapi harus digali dulu apa yang menjadikan anak ini tidak memenuhi perintah dari misalkan kakaknya atau orang tuanya. Saya kira memang tipsnya harus betul tadi. Kuncinya adalah bagaimana kita harus bersabar. Bersabar itu bukan berarti kita membiarkan daripada anak itu ketika disuruh tidak mau dan seterusnya, tapi kita harus tahu apa yang penyebab daripada ketidakmauan anak itu untuk disuruh misalkan. Tapi dengan kita menyelami ke anak itu, kita jadi teman sharing curhatnya anak-anak itu, mungkin dia akan cerita. Ya, berarti ada suatu hal yang itu menjadi kendala bagi anak itu. Kan itu ya. Seks edukasi, saya kira memang sejak dini, pendidikan seks sejak dini ini itu sangat penting disampaikan kepada anak-anak ya. Kasus-kasus yang terjadi saat ini itu anak sebagai korban tindak kejahatan ada usia 3 tahun ya yang LPA tangani, usia 3 tahun itu dia korban persetubuhan, dia disetubuhin oleh ayah kandungnya. Coba 3 tahun disetubuhin oleh ayah kandungnya. Ada juga usia 3 tahun 8 bulan ya. Kebanyakan kan kalau korban tindak kejahatan seksual itu kan perempuan kebanyakan. Pelakunya laki-laki kan seperti itu. Tetapi LPA pernah menangani kasus ya usia 3 tahun 8 bulan
korbannya adalah laki-laki. Coba Teh Nur. Korbannya laki-laki, usia 3 tahun 8 bulan, pelakunya adalah pembantu rumah tangga, perempuan, pelakunya perempuan. Usia dewasa. Coba. Ini kenapa kok bisa terjadi? Karena anak-anak itu tidak teredukasi, tidak diberikan pemahaman tentang tadi sex education, pendidikan seks. Apa setidaknya mengenalkan organ tubuh ya kepada anak ya. Kan ada nyanyi itu sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan boleh. Kepala, tangan, kaki. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh. Yang tertutup baju dalam. Nah, itu sambil bagaimana misalkan dibuat menarik, orang tua menyampaikan kepada anak sambil bernyanyi, sambil misalkan, nah, yang boleh sentuh oleh orang lain, misalkan tadi, yang tidak boleh sentuh, maka itu yang tertutup baju dalam. Ya, siapa yang boleh menyentuh? Misalkan hanya mama. Orangnya nggak boleh menyentuh. Misalkan gitu kan. Kalau misalkan ada yang menyentuh, atau misalkan ada yang membuat adik tidak nyaman, harus berani untuk lawan, lari, tendang, pukul, teriak, kan seperti itu. Nah ini perlu diajarkan. Karena apa? Banyak anak karena ketidaktahuan, ya ketika predator itu menghampiri anak tersebut, ya mereka akhirnya ada interaksi antara si pelaku dengan anak tadi, dan bagaimana dengan caranya predator tadi, misalkan dia meyakinkan anak tersebut, misalkan dikasih uang, ya setelah itu misalkan itu diancam, akhirnya anak-anak ada yang dilecehkan, ya organ intimnya. Anaknya ada yang tidak tahu bahwa itu adalah organ intim yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Dianggap bahwa misalkan organ intimnya sama dengan organ yang lain, mau tangan misalkan, mau kaki. Nah ini tentu tadi sex education itu, saya kira usia balita, usia 2,5 tahun, 3 tahun itu sudah mulai bisa dibangun, dikomunikasi dengan anak, diajarkan kepada anak tentu dengan usia yang tepat tadi, sehingga anak-anak tahu setidaknya organ tubuh itu apa aja, mana yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh disentuh. Ya, tapi juga ajarkan untuk keberanian untuk melawan. Ada anak yang tahu bahwa itu tidak boleh disentuh, tapi ketika ada ancaman, ya, ketika misalkan itu anak-anak ini disentuh organ tubuhnya, dia tidak berdaya. Nah, ini juga akhirnya menjadi korban lagi. Dia tahu yang tidak boleh sentuh, tapi ketika anak ini tidak berdaya, diancam, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Makanya harus diajarkan juga untuk berani untuk melawan. Ya, ketika misalkan itu dihadapkan dengan tadi pelaku tindak kejahatan seksual. Ya. Nah, berikutnya kebebasan tadi ya, saya kira memang pola asuh yang terlalu membebaskan anak juga itu tidak baik untuk tubuh kembang anak. Artinya bahwa anak harus diberikan pemahaman mana yang itu boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang membahayakan bagi anak itu sendiri, mana yang itu bisa menunjang daripada tadi misalkan cita-cita dan seterusnya. Orang tua harus selain menggali tapi juga mengarahkan kepada anak-anaknya untuk diberikan pemahaman. Ya, sekalipun memang tadi dibebaskan, terserah mau cita-cita mau jadi apa, terserah misalkan mau bermain dengan siapa, terserah mau bergaul dengan siapa, saya kira itu pun juga bukan orang tua, menurut saya, maaf, yang bertanggung jawab. Orang tua yang bertanggung jawab adalah orang tua yang bagaimana tadi memahami tentang potensi anak, mengarahkan anak, memberikan nasihat, ya, memberikan istilahnya motivasi kepada anak, ya kan, bukan memberikan kebebasan terhadap anak, apapun yang anak lakukan dia turutin saja. Contoh sederhana misalkan anaknya usia SD pengen bisa belajar motor, akhirnya diturutin sama orang tuanya diajarin motor, ya kan? Setelah itu akhirnya orang tuanya membebaskan anaknya bawa motor itu, anaknya SD kemana-mana. Tentu ini juga membahayakan bagi keselamatan anak. Tidak hanya keselamatan, ketika anak-anak sudah pintar bawa motor, akhirnya mereka terkadang ngegeng. Dari ngegeng ini timbullah itu kelompok-kelompok dan akhirnya apa? Mereka bisa saja melakukan tindakan yang negatif. Nah ini juga saya kira membebaskan kepada anak
ada kurang baiknya. Tapi tadi yang terpenting adalah bagaimana memberikan pemahaman, mengedukasi, memberikan pengawasan, memantau anak, itu saya kira penting yang dilakukan oleh orang tua. Saya kira itu mungkin ya. Terima kasih. Baik, banyak sekali pertanyaan, tapi untuk sesi pertanyaan di termin kedua ini kami berikan untuk 2 orang penanya aja ya. Gimana? 2 orang penanya lagi bisa? Untuk 2 orang penanya lagi dari Mbak Mia. Saya mahasiswa yang kebetulan bagaimana menasihati adik. Bagaimana suaranya kurang jelas, maaf. Halo. Oke Pak, karena ini masalah jaringan, saya yang bacakan untuk masalah pertanyaan dari Teh Mia. Ya. Ini saya Mia, seorang mahasiswa yang kebetulan memiliki adik. Bagaimana menasihati adik tanpa bilang jangan Pak? Karena biasanya jika dengan kata itu malah akan membuat penasaran bagi anak-anak. Ya. Seperti itu. Oke. Itu aja. Ada lagi ya. Tadi 2 pertanyaan. Dari Dikri Gifari. Assalamualaikum Pak Uud. Saya Dikri Gifari izin bertanya, bagaimana menciptakan kultur menjadi orang tua yang moderat dalam mengurusi anak? Apakah tipe komunikasi orang tua dan anak ditentukan oleh sikap atau watak orang tua atau disepakati bersama antara suami dan istri? Oke. Dikri udah ini ada calon istrinya. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Ini pertanyaannya dalam biasanya kan saya yang ngasih pertanyaan di UTS atau UAS gitu ya. Ini kok saya yang dikasih pertanyaan untuk jawab ya. Tapi bukan karena balas dendam ya, bukan ya. Karena ingin mendalami terkait dengan masalah materi ini ya. Baik, Mbak Mia, menasihati adik jangan. Lebih banyak mengatakan jangan ini, jangan itu, jangan ini. Kalau bahasa Jawa Serang, jangan itu sayur ya, kalau nggak salah ya, sayuran ya. Baik, nah, ya memang yang dibutuhkan oleh anak sebetulnya untuk mendidik anak itu lebih banyak contoh, memberikan contoh atau keteladanan. Terkadang kalau sering dinasehatin anak itu kalau bahasa bahasa Serangnya mumet gitu kan. Belum selesai yang ini diomongin lagi yang itu. Ya bukan berarti nasihat itu tidak baik tentu gitu kan. Tapi kalau hanya sebatas sering dinasehatin tanpa ada contoh dan teladan dari orang tua atau orang dewasa, tentu ini pun juga tidak baik untuk anak itu sendiri. Contoh misalkan kamu harus sholat, harus rajin ke masjid, tapi misalkan yang ngomong itu tidak sholat, ya misalkan. Jadi anak itu sebenarnya lebih kritis ya. Apa yang dia lihat, apa yang dia alami itu akan terekam kuat. Jadi anak itu seorang manusia yang perekam yang hebat gitu loh. Ya. Jadi menurut saya memang ketika lebih banyak mengatakan jangan atau tidak, justru kadang ada sisi negatifnya adalah anak ini akhirnya terbatas ruang aktivitasnya. Ya, dia tidak bisa mengeksplor nantinya. Ya. Karena apa? Yang ini tidak boleh, yang itu jangan, ya kan? Akhirnya apa? Anak ada rasa penasaran, kenapa ya? Kok nggak boleh main ke sana? Kenapa ya? Kok nggak boleh misalkan itu malam itu main di luar misalkan itu kan? Makanya kalau misalkan itu memberikan nasihat perlu juga disampaikan
kenapanya itu. Ya, artinya tidak hanya mengatakan jangan ini yang ini jangan yang itu jangan, dan berikan pemahaman kepada anak ya yang mudah dimengerti kenapa tidak boleh melakukan itu, dampaknya apa. Maka misalkan kalaupun dilakukan perlu hati-hati, perlu ada pengawasan, kan jangan naik ke pohon itu misalkan, itu kan tinggi gitu kan. Nah, kalau misalkan anaknya penasaran dan orang tua masih bisa mempertimbangkan bahwa masih bisa dijaga dengan keselamatan, nggak apa-apa, coba aja dulu suruh naik gitu kan. Kalau misalkan jangan itu capek, pedas gitu kan, nggak boleh ya. Kalau misalkan penasaran lagi ya cicipin aja dikit. Oh iya pedas kan itu kan. Nah artinya biar anak pun juga kalau selama memang itu masih bisa anak itu selamat misalkan ya dan terwujud, ya saya kira kenapa tidak untuk diberikan ruang untuk mencoba suatu hal yang baru bagi anak. Tapi tentu tadi dengan pengawasan, dengan controlling, dan juga dengan edukasi pemahaman orang tua. Apa plus minus, apa akibatnya. Maka misalkan perlu hati-hati. Tapi yang lebih penting lagi adalah memberikan contoh keteladanan dari orang tua dan adiknya. Ya ini juga penting sehingga akhirnya anak melihat dan akhirnya meniru, gitu kan, seperti itu. Yaitu Maya ya. Terus Zikri tadi di sini orang tua yang mengurus moderat, apakah tipe komunikasi orang tua dan pola sikap atau watak orang tua? Tadi saya sebetulnya sudah dijelaskan tentang pola asuh ya, artinya bahwa jadikan orang tua itu menjadikan bagaimana teman sharing diskusi anak-anaknya, teman curhat yang menyenangkan itu loh. Ya, maka sebagai orang tua ya tentu harus bisa kalau saya dengan anak saya itu saya harus masuk ke dunianya anak gitu. Harus masuk ke dunianya anak saya gitu loh. Ya. Artinya kalau misalkan anak saya itu menyenangi sesuatu, ya, kita harus bagaimana menyenangi apa yang disenangi oleh anak-anak kita. Ya, masuk dulu ke dunianya anak-anak itu. Baru bangun komunikasi. Contoh hal yang sederhana misalkan, tidak harus selamanya orang tua itu ketika bisa menasihati anak itu kita posisinya orang tua itu orang dewasa di atas, anak itu di bawah dengan misalkan menunjuk-nunjuk seperti ini ke bawah. Tapi bagaimana komunikasi dengan anak itu setidaknya misalkan sejajar dengan anak. Agak jongkok dikit, ya kan? Itu anak akan merasa nyaman. Termasuk juga bagaimana pandangan mata orang tua terhadap anak itu. Penuh dengan kasih sayang itu berbeda tatapan mata itu. Ya, beda dengan misalkan tatapan mata kalau orang tuanya benci, kesel sama anaknya, melototnya beda kan. Pasti nggak nyaman. Tapi kalau misalkan kita memandang anak dengan penuh kasih sayang, penuh dengan cinta, tatapan mata itu akan nyaman ke dalam hati. Ya sama halnya kalau misalkan kita memandang ke pasangan kita dengan penuh cinta dan kasih sayang, itu dari mata turun ke hati. Ya, gitu. Jadi bagaimana mata yang dianugerahkan oleh Allah itu kita gunakan untuk menatap adik-adik kita, untuk menatap anak-anak kita dengan penuh dengan kasih sayang. Karena mata itu pun juga itu sebetulnya ada makna untuk komunikasi kan. Nggak perlu ngomong, mata melotot itu sudah terbangun komunikasi ketidaknyamanan kan. Nggak perlu ngomong. Kita melotot saja itu sudah reaksinya akan berbeda ketika kita menatap anak, kita menatap adik misalkan, saudara menatap adik dengan penuh kasih sayang itu akan berbeda reaksinya. Ya. Terus juga ekspresi. Nah, ekspresi ini juga sangat penting. Ya, ketika misalkan anaknya misalkan itu dapat penghargaan atau juara lomba, maka orang tua bagaimana ekspresinya itu dia harus menyenangkan. Misalkan, "Mah, tadi lomba balap karung, Mah. Dia juara pertama." Bagaimana reaksi orang tua misalkan? Kalau hanya sebatas, "Oh, juara pertama, oh sudah biasa, tahun kemarin juga juara pertama." Gimana reaksi anak? Tapi kalau misalkan, "Mah, tadi balap karung juara pertama, wah anak mama hebat ya." Sambil disenyuman, sambil dipeluk, ya kan? Tentu anak pun reaksinya akan berbeda. Dia akan senang karena dihargai. Ini hal yang sederhana maksud saya, tapi itu dampak
Jadi komunikasi saya kira bisa dibangun tidak hanya itu misalkan dengan verbal, tapi juga bisa dengan mata kita, tatapan mata kita, ekspresi senyum kita. Ketika anak pulang dari sekolah, bagaimana orang tua sudah di depan rumah untuk menyambut dengan senyuman, anak akan senang. Bagaimana dengan pelukan, belayan kasih sayang, belayan yang lembut tangan orang tua terhadap anak, itu juga bagian daripada komunikasi, sehingga anak akan merasakan suatu hal yang nyaman, ada orang-orang yang betul-betul tulus mencintai dirinya, gitu, seperti itu. Jadi komunikasi bisa dibangun dengan sentuhan, tatapan yang penuh dengan kasih sayang. Saya kira seperti itu. Terima kasih Bapak atas jawaban-jawabannya. Seperti itu, peserta. Jadi sebelumnya juga saya mohon maaf ya tadi atas kesalahan teknis jaringan. Jadi keluar sendiri, mohon maaf Bapak dan peserta. Oke, karena terbatas oleh waktu, maka sesi diskusi saya cukupkan. Terima kasih atas semangat dan antusiasnya dalam menggali ilmu dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa. Semoga apa yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin selanjutnya closing statement dari Bapak pemateri, saya silakan. Baik, terima kasih. Sebelum saya akhiri, sebagai closing statement bahwa anak itu adalah buah hati. Maka didiklah anak itu dengan sepenuh hati. Anak itu adalah amanah. Maka didiklah anak itu bukan dengan amarah. Anak adalah masa depan bangsa. Masa depan bangsa ditentukan oleh anak-anak hari ini. Dan anak-anak hari ini ditentukan oleh bagaimana sikap orang tua, sikap negara, sikap pemerintah, dan sikap masyarakat yang itu peduli dan bagaimana memenuhi daripada hak-hak anak. Anak-anak Indonesia bergantung kepada kita semua. Anakmu adalah anak kita semua. Saya kira itu. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, ilmu yang sangat luar biasa. Terakhir, dapat disimpulkan dari materi yang telah dibawakan tadi, bahwa anak adalah aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda, karena anak berperan besar sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab besar bagi anak-anak untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya. Serta selain itu, mencegah untuk terjadinya perkawinan pada usia dini, dan memberikan pendidikan karakter serta penanaman nilai dan budi pekerti terhadap anak. Mungkin acara webinar ini dicukupkan. Terus belajar dan tetap semangat dalam mencari ilmu, karena kata Ibu Eli Risman, seorang psikolog anak dan keluarga, beliau berkata bahwa kemampuan menjadi orang tua yang cakap dan baik itu tidak jatuh dari langit begitu saja, melainkan harus ditempuh dengan banyak belajar, dan belajar. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Saya Nur Aini selaku moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih untuk Saudari Nure dan juga terima kasih kepada Bapak. Sebelum itu kita ada foto bersama, Pak. Ya. Untuk teman-teman peserta silahkan calon-calon ayah dan ibu tampilin, siapa tahu ketemu jodohnya di sini ya. Yang muda dan mamah muda ya. Ya, muda. Udah semua belum? Ya, kita foto bersama. Operator yang foto ya. Oke, siap. Oke, siap. 1, 2, 3.
Nah, gaya bebas. 1, 2, 3. Sudah? Udah. Nah, terima kasih untuk teman-teman peserta dan juga Bapak Uut selaku LPA Provinsi Banten. Dan saya Nugraha Putra Pamungkas, mohon pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.